Saudara-saudara, kita masih membahas tentang sejarah Israel. Ini saya sebut sebagai bagian kedua karena kita sudah membahas sebagian juga pada pertemuan sebelumnya. Saya sudah share dalam video pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita masuk ke paruh kedua dari sejarah panjang perjalanan Israel di dalam Perjanjian Lama. Pada bagian sebelumnya, pada materi sebelumnya, kita sudah dapat gambaran besar bagaimana Israel yang awalnya begitu dikdaya, begitu luar biasa, di bawah raja yang sangat luar biasa juga, sangat terkenal namanya Daud. Daud yang awalnya hanya memerintah 2 suku yang ada di selatan, akhirnya bisa juga memerintah suku-suku yang ada di utara. Ada 10 suku, dia menyatukannya dengan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, simbol dari kerajaannya, lalu disebutlah itu sebagai kerajaan Israel Raya, kerajaan Israel bersatu. Dia sangat memperhatikan kesejahteraan dari rakyatnya. Sayangnya setelah Daud mangkat, dia digantikan oleh anaknya, namanya Salomo, penerusnya, tapi tidak mampu meneruskan apa yang menjadi cita-cita dari kerajaan yang dibangun oleh Daud tersebut. Karena apa? Karena Salomo ini sangat ambisius. Dia membangun banyak sekali gedung-gedung atau bangunan-bangunan raksasa. Tentu saja Bait Allah salah satunya. Istana dia bangun juga megah, tempat penyimpanan senjata, tempat penyimpanan makanan. Di samping juga dia memiliki banyak istri yang tentunya membutuhkan operasional yang sangat tinggi, sehingga itu semua membutuhkan banyak sekali biaya, banyak sekali dana. Dia sampai melupakan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu cara untuk mendapatkan dana itu adalah memungut pajak yang tinggi dari rakyat. Rakyat menderita. Sayangnya pula pengganti Salomo, anaknya yang bernama Rehabiam juga tidak lebih baik dari Salomo. Rakyat di sebelah utara yang 10 suku sebenarnya memiliki niatan baik dengan meminta kepada si Rehabeam, anak Salomo itu, untuk tidak melakukan kebijakan yang sama dengan ayahnya, Salomo, tentang pajak. Ada pertemuan di Sikem, tetapi tidak ada kesepakatan di antara Rehabiam dengan rakyat yang ada di utara. Bahkan Rehabiam katakan, saya bahkan lebih keras daripada ayahku Salomo. Pada saat yang bersamaan, Yerobeam, pegawai Salomo yang dahulunya tidak setuju dengan kebijakan Salomo tentang pajak dan penderitaan rakyat yang disebabkan oleh pajak tersebut, dia larikan ke Mesir. Pada saat yang bersama, dia pulang dari Mesir, lalu bersama-sama dengan rakyat yang ada di utara, yang 10 suku, mendirikan kerajaan baru. Menyebut diri sebagai kerajaan Israel Utara, meninggalkan 2 suku yang ada di selatan. Yang 2 suku itu tetap beribu kota di Yerusalem. Mereka tidak lagi beribu kota di Yerusalem dan tidak lagi beribadah ke Yerusalem. Sayangnya juga Israel Utara tersebut akhirnya hancur pada tahun 722 sebelum Masehi oleh kerajaan Asyur dan menjadi wilayah setara kabupaten saja. Sedangkan Yehuda memang lebih lama sedikit daripada kerajaan utara tersebut. Tapi juga akhirnya dihancurkan oleh Babilonia 586 sebelum Masehi dan mereka terbuang ke Babilonia selama 70 tahun. Kita masuk ke fase yang keempat, pembuangan Babilonia, Babel. Yeremia 52 menyebutkan setidaknya ada 3 kali pembuangan yang dilakukan. 3 kali, 3 angkatan orang-orang Yehuda dibawa ke Babilonia.
Pertama tahun 597 sebelum Masehi, kedua 587 sebelum Masehi, dan yang ketiga 582 sebelum Masehi. Pembuangan yang pertama tahun 597 sebelum Masehi. Setelah Raja Yosia wafat, Raja Yosia raja yang terkenal juga di kerajaan Yehuda. Dia punya cita-cita yang mulia. Salah satu yang terkenal adalah reformasi Yosia yang ingin mengembalikan Israel kepada praktik monoteisme. Lalu dia ingin supaya rakyatnya juga sejahtera. Dia bercita-cita seperti apa yang dilakukan oleh Daud dulu. Dia mangkat tahun 609 sebelum Masehi. Masyarakat atau penduduk mengangkat Yoahas, putranya, menjadi raja. Tapi Firaun Neko menangkap Yoahas. Lalu masyarakat mengangkat anaknya Yosia yang lain, yaitu Eliakim, atau disebut Yoyakim menjadi raja. Sayangnya ini ya, Yoyakim itu melegalkan penyembahan berhala. Itulah sebabnya reformasi Yosia gagal. Yosia yang tadinya ingin mengembalikan Israel pada praktik monoteisme ya tetap tidak berhasil karena penerusnya tidak meneruskan apa yang menjadi cita-citanya. Tapi tetap ada juga hal-hal yang berharga yang diwariskan dari reformasi Yosia. Kita akan membahasnya dalam pertemuan selanjutnya. Awalnya Yoyakim ini tunduk kepada Babilonia. Babilonia adalah kekuatan baru di wilayah Timur Tengah pada saat itu. Tapi karena pengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tahun 601 sebelum Masehi, ia memberontak Babilonia, malah beralih kepada Mesir, musuhnya si Babilonia ini. Tetapi Babilonia yang semakin kuat itu tahun 598 sebelum Masehi, di bawah raja yang terkenal namanya Nebukadnezar, menyerang Yehuda dan Yoyakim mangkap. Karena apa? Karena dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Nah, sekali hidupnya. Putranya si Yoakim, namanya Yoyakin, sangat muda, masih remaja menggantikannya. Sayang sekali dia memerintahnya beberapa bulan, kemudian menyerah kepada Nebukadnezar dan ditawan ke Babilonia beserta pegawai-pegawainya. Yoyakin ini hidup 35 tahun di Babilonia sebagai tahanan Raja Nebukadnezar. Raja yang mengganti Nebukadnezar membebaskannya kemudian memberi kedudukan baik di antara kaum buangannya. Nah, dia mengatakan dia menjadi pegawai di sana, di Babilonia. Pembuangan kedua tahun 587 sebelum Masehi. Lihat, setelah menawan Yoyakin tadi itu, Babilonia menunjuk pamannya, namanya Matanya, atau Zedekiah. Masyarakat terbelah dua, ada yang berpihak kepada Babilonia, tapi ada juga yang berpihak kepada Mesir. Zedekiah selalu terombang-ambing di antara keduanya. Ingat tadi ya, bahwa awalnya Israel atau Yehuda berpihak kepada Babilonia, tapi rajanya membelot kepada Mesir. Itu membuat rakyatnya juga menjadi terpecah menjadi dua. JDK juga pengganti tidak mampu mengambil keputusan. Awalnya dia juga taat kepada Babilonia, namun ketika Firaun Apres naik tahta, JDK bergabung dengan Mesir memberontak Babilonia. Ini tadi sayang sekali dia kalah. JDK ditangkap, Bait Allah dirusak, banyak penduduk Yehuda yang dikirim sebagai tawanan ke pembuangan. Jadi pada saat pasukan Babilonia menyerang Yerusalem termasuk Bait Allah, di situ juga dirampas tabut Allah, tabut perjanjian itu. Sampai sekarang tidak tahu tidak bisa pernah ditemukan di mana tempat. Pembuangan ketiga tahun 582 sebelum Masehi, ya Yerusalem hancur. Babilonia mengangkat seorang gubernur untuk memimpin penduduk yang tersisa di Yehuda, namanya Gedalia, berkedudukan di kota Mispa. Hanya saja ia dibunuh keturunan Daud, namanya Ismail, yang didukung bangsa Amon. Setelah Gedalia tewas, banyak penduduk yang tersisa lari ke Mesir karena takut pembalasan tentara Babilonia. Dan pembuangan ketiga ini mungkin berkaitan dengan
pembunuhan tadi itu, pembunuhan Gedalia ini, pembunuhan oleh Gedalia, gubernur yang diangkat oleh Babylon tadi. Ini menjadi catatan penting ya. Orang-orang berpikir bahwa ketika Israel ada di pembuangan, mereka tersiksa lahir batin. Ternyata tidak demikian. Di pembuangan Babylon ya, Israel tidaklah tertindas. Bahkan mereka boleh membangun rumah untuk ditempati, menjalankan budaya dan ritus agama mereka. Banyak yang berdagang dan berhasil. Begitu juga di kemudian hari, mereka bisa menjadi suatu masyarakat Yahudi yang kuat ada di sana. Jadi makanya ada sedikit perbedaan kondisi real dengan cerita. Contohnya kalau kita membaca kitab Daniel ya, seolah-olah Israel sangat sangat tersiksa di Babel. Ternyata tidak demikian. Israel begitu nyaman di sana. Bahkan banyak menjadi pegawai kerajaan di Babilonia. Mereka tidak ditindas. Kalau ada pun penindasan ya tidak bisa disebut penindasan karena mereka punya kewajiban misalnya bekerja untuk Babilonia. Ya, itu hal yang wajar lah sebagai bangsa yang sedang terbuang di sebuah daerah. Tetapi kalau untuk pelarangan terhadap menjalankan budaya dan ritus agama sama sekali tidak ditemukan bukti arkeologi untuk itu. Bahkan nanti kita akan bahas banyak sekali sumbangsi pembuangan terhadap pengumpulan teks-teks kuno atau penciptaan teks-teks suci di Israel yang nanti akan dipergunakan. Fase yang kelima adalah kemaharajan Persia. Kemaharajan Persia ini penting ya. Pada tahun 539 ada seorang raja namanya Koreshi di Persia. Dia menyerang Babilonia. Ini kekuatan baru di Timur Tengah dan menang. Raja Babel yang bernama Nabonius dan putranya bernama Belshazzar yang tidak disukai rakyatnya karena seorang Arab tak mampu menghadang Quraisy. Bangsa taklukan Babilonia termasuk Yehuda ya otomatis menjadi milik Persia karena mereka menang mengalahkan Babilonia. Quraisy mengeluarkan dekret tahun 539 sebelum Masehi. Ini dekret yang sangat menyenangkan orang Israel. Israel kan selalu bermimpi bagaimana kami keluar atau pulang dari Babel ini, balik ke kota asal kami. Ternyata mereka dapat sesuatu yang baik dari penguasaan Persia ini karena raja mereka mengeluarkan dekret seluruh bangsa taklukan kembali ke kampung halamannya. Khusus untuk Yehuda bahkan ia memerintahkan pembangunan kembali Bait Allah yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja negara mereka. Perlengkapan baru Allah yang dirampas dahulu dipulangkan, tentu minus kabur perjanjian itu, dan meminta Yahudi yang makmur menyumbang untuk Bait Allah. Ini kabar sukacita bagi orang Yahudi yang ada di pembuangan. Walaupun kalau kita baca sejarah apa yang dilakukan oleh Quraisy ini juga tidak begitu mulia kali karena ada udang di balik batu dalam pembuangan mereka, pengembalian mereka dari pembuangan. Raja Darius I pengganti Quraisy ini membentuk 20 kesantrapan di wilayah masing-masing dipimpin oleh santrap. Israel termasuk kesantrapan seberang sungai, santrapnya Tatnai. Kesantrapan memiliki kewenangan administrasi, tapi tidak untuk angkatan perang. Jadi mereka hanya sebatas kesantrapan. Santrap ini mungkin seluas kecamatan ya mungkin, atau tingkat kecamatan. Kembali mereka ke Yerusalem. Pemimpin rombongan pertama sekali adalah Sesbasar. Bisa dibaca di Esra 1 itu. Mungkin putranya Yoyakin, ingat ya.
Tadi itu rajanya orang Israel itu. Sayangnya tidak banyak informasi tentangnya. Sering sekali terjadi kekeliruan dengan menyamakannya dengan tokoh lain. Misalnya dengan Yerusalem Babel, cucunya Yoyakin. Padahal si Sesbasar ini yang diduga adalah putra Yoyakin. Padahal Jerubabel itu cucunya, satu generasi di bawah. Yang juga pemimpin rombongan berikutnya yang lebih besar, tahun 525 sebelum Masehi. Sehingga kita tidak tahu manakah di antara kedua tokoh ini yang meletakkan dasar bagi bangunan Bait Allah yang baru. Jadi Bait Allah yang dibangun oleh Salomo kan, yang saya sudah sebutkan tadi, dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar. Orang Israel pulang ke Babilonia, Israel terbuang ke Babilonia 70 tahun di sana, lalu ada dekret dari Raja Koresi pulang lagi ke Yerusalem. Mereka mendapatkan anggaran untuk membangun lagi Bait Allah yang sudah hancur tadi. Tapi dengan adanya dua tokoh ini kita bingung siapa sebenarnya yang meletakkan dasar bangunan Bait Allah yang baru. Apakah si Sesbasar atau di rombongan yang kedua yang dipimpin oleh Zerubabel. Ini dia. Tadi yang saya katakan, ternyata kehidupan di Yehuda itu tidak mudah. Pulang mereka ke Yerusalem, mereka membayangkan indah sekali lah pulang ke tanah leluhur. Tapi ternyata pulang, Yerusalem sudah hancur. Rata dengan tanah. Mereka harus benar-benar berupaya keras untuk membangun pulang. Sehingga banyak yang memilih menetap di Babilonia. Banyak nggak mau pulang. Adalah mereka saja pulang, kita sudah enak di pembuangan ini. Tahun 520, Hagai dan Sakaria datang ke Yerusalem untuk meneruskan pembangunan Bait Allah yang tertunda. 4 tahun kemudian Bait Allah rampung, walau nggak sebagus dengan Bait Allah Salomo yang pertama dulu. Jadi ada jasa Hagai dan Zakaria untuk membangun Bait. Ini tadi ya, Yehuda itu hanya sebuah kecamatan ya, dalam kesantrapan seberang sungai, Kabupaten Israel. Persoalan sering muncul antara orang-orang yang pulang dari buangan dengan mereka yang menetap di Yerusalem. Jadi ternyata tidak semua orang ketika pembuangan itu terbuang ke Babilonia. Ada saja yang masih tinggal di tanah leluhur itu. Karena ada beberapa buku yang mengatakan yang dibawa ke Babilonia itu yang terbuang itu adalah orang-orang terpilih, tidak semua orang-orang yang ada di Yehuda itu dibawa ke pembuangan Babel. Karena nanti di Babel mereka diproyeksikan harus ikut serta dalam pembangunan Babilonia. Jadi tetap ada yang tinggal di Yehuda. Muncul persoalan ketika orang-orang yang dibuang tadi itu pulang ke tanah leluhur itu. Ada konflik antara orang yang pulang dari pembuangan dengan orang yang tidak terbuang tadi itu, yang menetap di Yehuda itu. Utusan Yehuda bertemu Raja Persia di Susa, melaporkan kesusahan mereka di Yerusalem, dan Yehuda, Artaxerxes I mengirim Nehemia untuk membangun Yerusalem dan mengangkatnya menjadi bupati di wilayah Yahudi yang telah dibentuk menjadi kabupaten baru. Jadi Nehemia itu yang diceritakan dalam kitab Nehemia itu adalah bupati yang diangkat oleh Raja Persia. Hanya 52 hari tembok Yerusalem berhasil dibangun dan 2 tahun rampungan sebelum semua pembangunan. Sesudah itu ia memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi hebat ini si Nehemia. Nehemia kembali ke Susa, tapi setelah pulang Yerusalem, keadaan kota menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Nehemia 10 melaporkan Nehemia mengikat kesepakatan penting dengan umat. Yerusalem bisa dibaca Nehemia 10. Ada banyak sekali kesepakatan yang diikat oleh Nehemia kepada orang Israel. Pemimpin lain adalah Ezra. Ini terkenal sekali. Tiba di Yerusalem dengan kitab Taurat dari Babilonia. Ia lebih merupakan seorang pemimpin keagamaan daripada pemimpin politik yang diangkat Raja Persia. Jadi Ezra ini juga punya peran penting ya dalam pembentukan teks-teks perjanjian lama. Karena pada saat Ezra
banyak orang Israel itu tidak lagi tahu teks-teks suci mereka dalam bahasa Ibrani itu. Karena orang Israel lebih banyak tahu bahasa Aram. Jadi Ezra ini punya fungsi penerjemah dari teks-teks suci orang Israel. Pada waktu itu, yang tidak pernah ikut mengalami pembuangan yang saya sudah sebutkan tadi, tidak diakui sebagai orang Yahudi yang benar. Mereka ini sebagai orang-orang Samaria. Membangun bait Allah itu di Gunung Gerizim, tidak di Yerusalem. Kenapa tidak disebut sebagai Yahudi yang benar? Karena mereka sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi, Israel yang ada di pembuangan ternyata mereka memilih hidup untuk menikah sama mereka. Lalu ketika mereka pulang, mereka punya pemikiran bahwa ini orang-orang ini tidak murni lagi karena sudah campur dengan bangsa-bangsa lain. Kamilah yang murni yang dari pembuangan ini karena kami tetap menjaga kekhususan kami dengan menikah hanya kepada sesama kami. Ini persoalan ini terbawa-bawa nanti. Ingat ya cerita Yesus dengan perempuan Samaria itu nanti di perjanjian baru itu. Bagaimana perempuan Samaria itu heran dengan Yesus yang mau mencakapi dirinya. Bukankah engkau orang Yahudi? Gitu kira-kira. Saya orang Samaria, harusnya nggak boleh ngomong-ngomong. Nah, akar dari persoalan itu ini. Orang-orang yang pulang itu merasa lebih murni, lebih baik daripada orang-orang yang tidak pernah ikut pembuangan. Tidak semua orang Yahudi ternyata senang dengan model pemisahan ini. Kalau kita baca kitab Yunus dan Rut adalah contoh kritik atas partikularisme ini. Dia kritik terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan. Kerajaan Persia berlangsung 200 tahun sampai Darius dikalahkan Alexander dari Yunani di Mesopotamia tahun 333 sebelum Masehi. Ini dia yang ketujuh, Kemaharajan Yunani. Yang terakhir, mereka disebut agak belakangan memang, bahkan disebut di tulisan sudah pembuangan. Mungkin karena pada mulanya mereka ini bukan bangsa yang kuat, namun mereka sudah ada sebenarnya sejak zaman Israel di Mesir. Bangsa Filistin diduga adalah salah satu suku Yunani yang keluar dari tanah airnya karena terdesak suku Yunani lain yang lebih kuat. Tahun 338, Raja Filipus II dari Makedonia menaklukkan negara kota Yunani. Sayang, 2 tahun kemudian dia tewas. Nah, ini dia. Anaknya bernama Alexander Agung. Ini sangat terkenal. Menggantikan. Ia menaklukkan Persia tahun 333 sebelum Masehi. Yehuda dan Samaria yang termasuk provinsi Persia otomatis menjadi bagian Yunani. Dia luar biasa. Dia menguasai hampir separuh daratan Eropa. Bayangkan itu luar biasanya Alexander ini. Makanya disebut sebagai Alexander Agung. Bahkan tahun 326 sebelum Masehi, ia sudah menguasai India. Sangat muda dia pada saat. Ada cerita menarik ketika dia sudah sampai di India, di tepi sungai Gangga. Dia menangis begitu. Biasanya kan orang menangis karena menderita, tidak punya uang ya. Menderita, harta kekayaannya tidak ada, dan seterusnya. Tapi ini Alexander Agung ini menangis karena dia ngerasa bahwa semua sudah dikuasai. Dia sudah rebut semuanya. Sehingga dia bingung. Mana daerah yang bisa kukuasai lagi? Karena dia semua sudah kuasai. Aneh sekali dia menangis karena banyak sekali hartanya dan tidak lagi ada harta yang bisa dia rebut. Hanya saja begini. Tahun 323 sebelum Masehi, dia mangkat di Babilonia karena demam. Di usia 32 tahun memang agak unik ini orang. Dia bisa menguasai perang, menang terus, tetapi ternyata hanya karena demam dia meninggal.
Hati-hati juga ya kalau demam ya. Karena apa? Karena Alexander Agung yang hebat saja bisa meninggal karena demam. Meninggalnya Alexander Agung, Yunani mengalami perpecahan. 301 sebelum Masehi, ada 5 pemerintahan berdiri sendiri. Makedonia, Tracia, Asia Kecil bersama Fenisia, Mesir bersama Palestina, dan Babilonia. Masing-masing wilayah dipimpin jenderal. 281 sebelum Masehi, setelah peperangan para jenderal, tinggal hanya 3 wilayah Yunani. Makedonia, Mesir yang dipimpin oleh Ptolemeus, Antiochia yang dipimpin oleh bangsa Seleukus. Ketiga wilayah tersebut bertahan sampai abad ke-2 sebelum Masehi, sampai bangsa Romawi secara perlahan merebut pengaruh kerajaan Yunani. Raja Antiochus III tahun 199 sebelum Masehi harus menandatangani perjanjian dengan bangsa Romawi yang isinya sangat merugikan Yunani. Israel atau Yahudi selanjutnya sangat dipengaruhi kondisi perpolitikan ini semua, dan Yunani dan Romawi termasuk budaya dan falsafah hidup mereka. Makanya banyak sekali pengaruh Yunani dan Romawi dalam kehidupan filsafat dalam perjanjian baru nantinya. Bangunan-bangunan tentu Romawi juga sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bisa sangat membantu kita semua untuk melihat, ini sangat sederhana, melihat sejarah perjalanan Israel dalam perjanjian lama. Untuk belajar lanjutan bolehlah dibaca buku ini, buku bagus ini, bukunya David Atkinson, Sejarah Israel pada Zaman Alkitab. Ini terbitan yang sedikit lama, sampulnya ada versi terbarunya. Ini penerbit BPK Gunung Mulia Jakarta. Bisa dibaca untuk lebih lengkap supaya kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sejarah Israel ini. Demikian video pembelajaran ini. Sampai bertemu dalam materi di video-video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.